Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zada imana lil mu'minina tilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallahur rahimur rahman. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluhu kama kamilul insan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Nur As-Sobah yang dimuliakan Allah, puja dan puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa iman, hidayah Islam, dan fisik yang sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam
Mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah pencerahan dan kasih sayang bagi segenap alam. Juga kita haturkan kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman melalui risalahnya. Kita semua selaku umatnya berharap kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib juga mengajak kita untuk dapat terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang merugi, yaitu orang yang kadar keimanan dan ketakwaannya masih sama hari ini dengan hari sebelumnya. Kita harus menjadi orang yang beruntung, yaitu orang yang mampu menjadi lebih baik setiap harinya dengan mempertebal dan memperkuat keimanan dan ketakwaannya. Salah satu cara praktis untuk dapat memperkuat keimanan kita adalah dengan membaca Quran sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, di hari Jumat, Sayyidul Ayam khatib ingin menyampaikan materi khutbahnya dengan judul Al-Quran Teach Us a Quantum Changing of Life. Artinya, Al-Quran mengajarkan kita perubahan hidup yang kuantum. Al-Quran adalah wahyu ilahi, life guidance book untuk umat Islam, sebagai alat untuk berubah, alat untuk menjadi kaya, alat untuk menjadi terkenal, dan alat untuk segala obat. Mengapa kita diberikan alat atau senjata berupa Quran oleh Allah tidak kita pakai? Inilah penyebabnya kita menjadi orang yang miskin. Kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Kemiskinan ada di mana-mana, baik di kota maupun di pedesaan, di Indonesia maupun di luar negeri. Kemiskinan merupakan suatu penyakit. Mengapa kita miskin? Miskin agama, miskin pengetahuan umum, miskin harta benda, termasuk miskin berdoa. Jawabannya adalah kita banyak meninggalkan Allah dan Rasulnya. Sadar atau tidak sadar, kita sering mengabaikan panggilan Allah ketika azan dikumandangkan. Entar Allah, saya lagi ada tamu. Entar Allah, saya lagi makan. Entar Allah, saya lagi ada rapat. Begitupun juga kita sudah banyak meninggalkan amalan-amalan sunnah, seperti sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, dan termasuk kita sudah lama meninggalkan baca Quran. Budaya kita seperti membaca Quran ada di hari Jumat, yaitu membaca surat Yasin, dan membaca Quran hanya di bulan Ramadan saja. Itu pun tidak banyak yang membaca Quran di waktu bulan Ramadan. Tidak banyak yang membaca Quran, bisa dihitung jari, baik ada yang di masjid atau di musola-musola. Parahnya lagi, di kehidupan kita setelah bulan Ramadan, kita mengucapkan goodbye Ramadan. Setelah bulan Ramadan, artinya kita tidak membaca Quran lagi. Kalau ini yang terjadi pada umat Islam,
daripada generasi yang akan datang. Pantas kalau kita dalam segala hal antara Indonesia dengan negara-negara yang lain, kita dikalahkan dengan begitu mudah dengan negara lain. Untuk memenangkan, menyamakan, dan mereka harusnya bukan dengan cara mesin dunia, tetapi kita harus memakai mesinnya Allah. Marilah kita lihat dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat dan ayat ini sering kita dengar ketika memperingati Isra dan Mi'raj di bulan Rajab dalam ceramahnya para ustadz atau ustadzah. Ayat ini bagi saya merupakan landasan yang fundamental dalam materi khutbah kali ini. Sebab mengapa demikian? Sebab ayat ini mengajarkan kita untuk berubah dari zero to milliarder, from nothing to everything, dari orang pinggiran menjadi orang yang diperhitungkan. Inilah yang disebut dengan astro science, atau kita sebutnya changing of quantum. Dalam Al-Quran banyak sekali ilmu kuantum atau ilmu percepatan, ilmu perjalanan. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah, ilmu kuantum yang pertama yang akan saya sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini yaitu baca Quran. Mengapa kita harus baca Quran? Di atas sudah saya jelaskan bahwa Quran adalah alat untuk berubah. Al-Quran insya Allah pasti dimiliki oleh setiap umat Islam, orang Islam, setiap individu, baik di rumah, kantor, atau dimanapun berada. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita membacanya, mentadaburinya, atau menghafalkannya? Allah mengingatkan pada kita dalam surat Toha ayat 124 dan 127. Wa man aqada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjadi kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Rasulullah SAW bersabda, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadau bihil akharin. Artinya, dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui Quran. Dia merendahkan
beberapa kaum lainnya melalui kitab ini. Dari ayat dan hadis di atas, tentunya kita harus sadar dan takut bahwa peringatan Allah jangan dianggap main-main, dan mulai sekarang harus bin wajib membaca Quran. Ilmu kuantum yang kedua adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah kita bangun tidur. Sholat ini sangat berat sekali dilakukan oleh kita orang. Sebab ketika orang lain sedang enak-enaknya tidur, kita harus bangun dan melaksanakan sholat tersebut. Sebegitu beratnya sholat tersebut dilaksanakan, maka hasilnya pun sungguh menakjubkan atau quantum changing. Allah memerintahkan makhluknya untuk bangun malam melaksanakan sholatul lail, tercantum dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat ini mengandung makna, hayo bangun, jangan malas. Mau nggak jadi orang hebat, mau nggak jadi orang kaya, mau nggak jadi orang terkenal. Berikut ini saya kisahkan satu cerita yang insya Allah kisah ini membuat kita harusnya mau melaksanakan sholat tahajud karena hasilnya kuantum. Ada seorang security yang hidupnya ngekos dengan 2 anak dan istrinya. Mereka menginginkan kosannya lebih besar karena istrinya lagi mengandung anak yang ketiga. Dengan segala macam permasalahannya, mereka akhirnya memutuskan untuk melaksanakan sholat tahajud selama 7 hari. Apa hasilnya? Mereka pindah ke tempat yang lebih besar, yaitu di pavilion milik bos perusahaannya. Ilmu kuantum yang ketiga adalah sedekah. Kalau kita jadi orang kaya, bersedekah itu sih biasa, itu sifat. Namun kalau kita jadi orang miskin, tidak punya uang, moneyless, jobless, lantas bersedekah, ini baru disebut luar biasa. Allah menerangkan dan menyindir kita dalam Al-Quran agar kita menjadi orang yang ahli bersedekah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Tentu perintah Allah ini ada manfaatnya, ada fadilahnya berupa limpahan rezeki, sehat, panjang umur, dan dijauhkan dari mara bahaya bagi orang yang mau melaksanakannya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, orang-orang yang menafkahkan baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkannya kesalahan orang lain, Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Dalam surat yang lain, ayat 261 surat Al-Baqarah, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan orang adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipatkan ganjarannya bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Rasulullah pun bersabda, ma naqadat shadaqatum mimma. Artinya sedekah tidak mengurangi harta, tidak menjadi miskin, tidak menjadi melarat. Begitu banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang sedekah. Tentunya hal ini tiada lain, Allah mengajarkan kita supaya bersedekah untuk berubah secara cepat atau konsumsi. Ingin berubah cepat seperti yang ada di Al-Quran? Yuk kita dengarkan satu kisah lagi. Ada seorang yang ingin kuliah di UI dengan jurusan kedokteran. Ia sadar untuk masuk ke sana sangatlah sulit. Maka dari itu yang dia lakukan adalah bukan untuk ikut tes, tapi dia bersedekah 10 juta kepada orang miskin. Apa yang terjadi setelah dia bersedekah 10 juta? Dia tidak kuliah, namun beristri orang yang sangat amat kaya dan mempunyai rumah sakit. Semua teman-teman seperjuangannya minta bekerja di rumah sakit yang dia miliki itu. Inilah yang disebut dengan ilmu asrar atau ilmu kuantum. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan surganya Allah, sebelum khutbah kedua saya akan menyimpulkan khutbah kali ini. Ilmu kuantum atau ilmu asrar memang begitu dahsyat dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Namun ilmu ini jarang orang lakukan atau mungkin tidak percaya akan kehebatan Al-Quran. 3 kisah di atas semuanya ada dalam Al-Quran, tidak ditemukan di buku-buku ilmu-ilmu yang lain atau agama-agama yang lain. Oleh karena itu, mulai sekarang amalkan 3 amalan sunnah: bersedekah, baca Quran, sholat tahajud, yang saya singkat dengan kata QTS, Quran, tahajud, sedekah. Dengan melaksanakan 3 amalan tadi, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan kuantum atau ilmu asrar. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Semoga khutbah kali ini bermanfaat buat kita semua yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi
أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكريم أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين والتابعين وتابعهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم ادفع عنا الغلاء والغباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفع غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا